Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal iqra. Bismillah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala al-jihadu madin ila yaumil qiyamati ma'al barri wal fajri wal ghusbu madin ma'al umara'i ila yaumil qiyamati al barri wal fajri la yutrak. Ini adalah prinsip ahli sunnati wal jamaah. Al-jihadu madin ila yaumil qiyamah ma'al imam al-barri wal fajir. Ini menunjukkan bahwa mentaati imam atau pemimpin, mengikuti pemimpin itu dalam keadaan suka duka, dalam keadaan senang dan tidak senang. Ketika al-bar, alhamdulillah. Ketika al-fajir, kata Rasulullah SAW, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. As-sabr. Ya. Dan ini merupakan satu manhaj yang Masya Allah pada zaman akhir itu sangat tampak maslahatnya. Ya, dimanapun perlawanan terhadap pemimpin, baik itu melalui lisan seperti orasi-orasi mimbar bebas maupun angkat senjata langsung, tidak ada yang mendatangkan maslahat. Ya, semua mengakibatkan satu akibat yang fatal. Ya, akibat yang merusak. Al-jihad yang dimaksudkan adalah jihadul qital. Ya. Sementara jihad menurut Imam Ibnu Qayyim dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah jihadun nafas. Ya. Maksudnya jihadun nafas ini jihad memerangi diri untuk mencari ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu, dan sabar terhadap dakwah itu. Kemudian jihad yang kedua adalah jihad arbabi ad-dhulmi wal bid'ah wal dhalalah, memerangi para pelaku kezaliman, kebid'ahan dan kesesatan. Dan ini jihad paling dominan di negeri ini. Jihad arbabi ad-dhulmi wal bid'ah wal dhalalah. Terus kemudian yang ketiganya adalah jihadul kuffar wal munafiqin, memerangi orang-orang kafir dan munafik. Dan yang keempat adalah jihadul syaitan, itu memerangi syaitan. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam Zadul Ma'ad. Kenapa Pak? Jihadul qital itu harus ma'al imam al-barri awil fajir, karena jihad itu butuh biaya. Ya. Membuat anggaran itu bukan hal yang mudah, bukan haknya orang per orang, tetapi pemimpin negara.
terus kemudian menetapkan negara yang berhak untuk diperangi. Itu juga nggak mudah. Terus butuh pasukan, butuh jaringan intelijen untuk mengamati kekuatan musuh. Ini semua tidak mungkin dilakukan oleh kelompok yang kecil. Bahkan harus dilakukan oleh negara sempurna, ada pemimpinnya, ada parlemennya, ada menterinya, dan memiliki perangkat-perangkat peperangan yang lengkap, diantaranya adalah tentara dan persenjataan. Tuh. Makanya Imam Al-Mawardi di dalam kitab Al-Ahkamus Sultaniyah memberikan satu penjelasan. Imam kadang kuat tapi tidak adil, kadang adil tapi tidak kuat. Mana yang lebih baik? Maka di sini hasbal maslahah. Pada saat tegang, genting, penuh dengan permusuhan, perlawanan, maka imam kuat itu lebih utama daripada adil yang lembek. Ya, kalau dalam keadaan normal biasa seperti ini, adil nggak kuat nggak apa-apa. Ya, jadi ya syukur-syukur adil dan kuat, kuat dan adil, seperti Umar bin Khattab. Tapi kadang atau jarang imam yang adil kuat, jarang yang kuat adil. Tuh. Jadi kembali lagi, al-jihadu madin ila yaumil qiyamah ma'al imam al-barri awil fajir. Terus lanjut Ustaz. Wa qismatul fayyi wa iqamatul hududi ila al-a'immati madin. Nah, jadi qismatul fayy wal ghanimah itu yarji ila al-imam, kembali kepada imam. Qismatul fayy, mal farqu bainal fayy wal ghanimah? Al-ghanimah rampasan yang diperoleh karena peperangan. Al-fayy rampasan dari orang kafir dalam keadaan aman. Itu. Dan ini juga imam yang sah, ya, bukan imam-imaman, imam NII, imam LDI itu bukan fai, tipek, ya. Tipek, ya. Ada difai, ya, dipek, maksudnya diambil tanpa dasar. Nah, iqamatul hudud itu Masya Allah, ya, menegakkan hukum hudud. Pencuri dipotong tangannya, penzina ihsan dirajam, ghairu muhsan dicambuk 100 kali, dibuang 2 tahun. Ini semua adalah yang menegakkan imam. Qisas itu imam. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, itu imam. Enggak bisa sembarangan orang atau pemimpin kelompok organisasi menegakkan hudud ini, iqamatul hudud. Ya. Makanya ketika ada orang yang berzina, itu tidak begitu saja ditemukan sahabat langsung dibunuh, enggak. Lapor ke Rasulullah. Rasulullah yang memberitakan. Ya. Rasulullah memerintahkan kepada seorang sahabat, "Ughdu ya Unais, farjumha." Rajam dia, berarti ada yang memerintah. Terus lanjut. Laisa li ahadin ayat ana alaihim wala junasiahum. Nah, ayat mana? Ayat an, yani at-ta'n bimakna al-qadah, yaitu merampas, merebut, merampas, ya ta'an, yunazi, merebut. Maksudnya
menodai kepemimpinan, yat'an, itu nggak boleh. Itu mengganggu kepemimpinan, merecokin, ya. Itu nggak boleh. Ya. Kenapa? Karena seperti yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW ketika ditanya oleh sahabat, afala nunabiduhum ya Rasulullah, la ma'aqamu fikumus shalah, rawahu al-Muslim. Selagi mereka menegakkan sholat. Dalam lafaz lain, ma sallu, selagi mereka sholat. Kenapa? Ma sallu wa ma aqamu fikumus shalah. Karena di situ sholat itu syiar. Ma aqamu fikumus shalah, di sini syiar. Jadi tampak syiar sholat, ma aqamu fikumus shalah. Jadi Rasulullah mengkaitkan illa antara kufran bawahan minallakum minallahi fi burhan dengan tarkus shalah, karena tarkus shalah itu kufrun. Kalau sudah meninggalkan sholat pasti kufur. Di situ kaitannya. Kenapa Rasulullah mengkaitkan kufur dan ma'aqamu fikumus shalah, ma sallu, karena tarkus sholati apa? Kufrun. Al-ahdu bainana wa bainahum as-salah, faman taraka faqad kafar. Ini madhab yang rajih, bahwa tarkus sholati kulliyan kufrun. Meninggalkan sholat secara keseluruhan itu kafir biduni i'tilal atau ihtijaj, tanpa beralasan malas atau bukan malas. Karena apa? Seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah, gak mungkin ada orang malas seumur hidup. Malas itu ya kadang-kadang. Masa malas gak pernah sama sekali sholat? Itu namanya bukan malas. Aduh, saya malas makan, gak pernah makan. Ya gak mungkin lah. Saya malas kerja, gak pernah kerja. Saya malas sholat, gak pernah sholat. Itu la yumkin. La yuqal hadha bi kaslan, la yumkin. Al-kasl ya'ti ahyanan, yahdus ahyanan, kadang terjadi kadang tidak. Wa amma man taraka as-salah kulliyan fa hadha la yusamma kaslan. Adapun yang meninggalkan sholat secara keseluruhan, maka tidak bisa dikatakan kaslan. Makanya Syekhul Islam membedakan man taraka as-shalah ahyanan wa fa'ala as-shalah ahyanan. Jadi siapa yang kadang sholat kadang tidak, maka masih dihukumi muslim. Tapi siapa yang tidak sholat sama sekali, maka kafir. Ya, wallahu a'lam. Baik. Fadaf'us sadaqati ilaihim jaizatun mufidatun. Man dafa'aha ilaihim. Limadha yaqulu al-imam Ahmad jaiz? Liannahu la yajib. Tab'u zakah la yajib, lakin yajuz. Boleh, itu tidak wajib. Boleh saja. Jadi seorang itu boleh membayar zakat mal kepada pemerintah atau disalurkan langsung. Ada ya. Tapi kalau disalurkan ke pemerintah dan ada maslahat, ada khair, itu baik. Tapi kalimat yang dihadirkan Imam Ahmad cukup cantik, jaizun. Ya, laisa wajiban. Jadi boleh tapi tidak wajib. Artinya tidak berdosa andaikan orang itu membayar zakat langsung direct kepada yang mustahik, yang berhak. Atau mungkin melalui lembaga-lembaga nas ini yang ada, ya, ada Muhammadiyah punya zakat malnya, NU punya zakat malnya, masing-masing punya zakat mal kan.
Ya. Terus koruptor juga punya zakat mal praktek. Itu ya. Itu nauzubillah, itu zakat mal praktek. Jadi intinya daf'uz zakati ila al-imami jaizun. Wallahu a'lam. Nah. Man dafa'a ilaihim Ajza'athu. Nah. Yani. Nah. Baron kana aw fajiran. Baik. Alladhi dafa, yang menyerahkan harta zakat kepada imam yang fajir, yani sah. Ajza'athu. Karena mungkin hartanya dizolimi, dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Itu bukan mas'uliyah kita, bukan mas'uliyatud dafi'. Jadi bukan tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita hanya apa? Membayar zakat. Soal nanti di tangan imam itu dialokasikan atau tidak, itu ismu tanggung jawab dia di hadapan Allah, bukan tanggung jawab kita. Baik. Wa salatul jumu'ati khalfahu wa khalfa man wallahu jaizatun baqiyatun tamatun rak'ataini. Man a'adahuma fa huwa muqtadi tarikun lil athari mukhalifun lis sunnati. Alladhi صلى مع الإمام ثم أعاد في البيت فهو مبتدع. لماذا؟ ابتدع الشريعة لأنها الصلاة مرة ليس مرتين. الصلاة في اليوم كم مرة؟ من صلى في اليوم مرتين عمدا فهو مبتدع. ولذلك الذي قد صلى في المسجد الجمعة مع الإمام فقد صحت صلاته. Barang siapa yang sholat bersama imam di masjid Jum'ah, maka telah sah sholatnya, tidak perlu mengulangi. Ini menunjukkan bahwa kesalahan pendapat atau fatwa atau pelaksanaan di mana masih mewajibkan wanita untuk sholat duhur yang sudah sholat Jum'ah bersama imam. Ada fatwa. Jadi wanita-wanita yang sholat Jum'ah bersama imam di masjid disuruh untuk ngulangi lagi duhur. Jadi tetap wajib sholat duhur. Jadi melakukan dua sholat. Sholat Jum'at iya, sholat duhur iya. Ini enggak bisa. Kenapa? Karena duhur itu dibadalkan asar, Jum'ah itu sudah menjadi badalnya duhur. Makanya yang tidak bisa sholat Jum'ah maka sholat duhur kembali. Contoh, orang musafir ya, tidak sholat duhur, tidak sholat Jum'ah, tetap sholat duhur. Cuman dia yaksur kan gitu. Contoh sekarang, orang yang datang ke masjid muqim tapi menemukan imam dalam keadaan tasyahud akhir. Madza yaf'al? Apa yang dia lakukan? Apa yang dilakukan, Mas? Nyambung enggak sampean? Orang yang datang ke masjid Jumat seperti tadi menemukan imam sudah dalam keadaan apa? Tasyahud akhir, tahiyyat. Apa yang dia lakukan? Setelah salam imam, sholat duhur 4 rakaat. Li'annahu la yudrikus sholat. Tidak menemukan sholat meskipun menemukan jamaah. Itu al-farq baina idraki as-sholat wa baina idraki al-jamaah. Wa idraku as-sholat, menemukan sholat itu minimnya ruku'. Man adrakar ruku'a ma'al imam faqad adrakas sholat. Wa la yudrikar ruku' ma'al imam. Idzan la yudriku as-shalah, tidak menemukan salat. Naam. Laisa lahu min fadlil jumu'ati syai'un
idza lam yara sholata khalfal a'immati man kanu birrahum wa fajirahum. كيف أعيد مرة ثانية ماذا يكون Laisa lahu min fadlil jum'ati من fadlil jum'ati syai'. من فضل الجمعة شيء نعم Idza lam yara sholata khalfal a'immah. نعم ليس هناك فضل له ya tidak ada keutamaan bagi dia sholat sendirian di rumah apapun keadaannya sehebat apapun khusyuknya ya. Karena Rasulullah sudah mengenas sallu ma'ahum fa in asabu falakum walahum wa in akhta'u falakum wa alaihim. Salatlah sama mereka imam yang bar dan fajir tadi. Bila benar-benar untuk antum dan benar imam, kalau mereka itu salah, maka benar antum, salah dia. Makanya ini yang dipahami oleh para sahabat. Makanya Anas bin Malik tetap salat bersama Walid ibnu Uqbah atau Uqbah ibnu Malik. Ini Uqbah ibnu Walid. Meskipun dia salat subuh itu sampai 5 rakaat. Karena salat dalam keadaan mabuk. Itu pun setelah salam masih perlu ditambah lagi enggak? Karena teler dia. Itu sambil ngelain. Masih perlu ditambah lagi enggak? Kurang enggak sholatnya? Ente udah nambah tiap hari katanya Anas bin Malik katanya. Itu. Masalahnya gini tadi. Nah. Enggak ngucapin subhanallah apa ya? Ma'mul bilang. Karena enggak faedah. Maaf faedah. Dia tahu, yakin enggak faedah. Ditasbih sampai berbusa, ndablek, orang teler, sengaja dia. Allah. Jadi makanya jadi pemerintahan Umayyah itu hancur karena apa? Perempuan sama mabuk. Ini pada zaman itu. Ada yang tiap hari itu cuman ngumpuli perempuan sama ahlu syair doh. Mabuk perempuan syair baca, makanya tiap hari itu lomba baca syair ya kan gitu sama mabuk itu, Masya Allah. Makanya Umar bin Abdul Aziz itu betul-betul reformer. Karena apa? Menghabisin itu semuanya. Coba setelah Muawiyah kemudian Yazid, kemudian setelah itu udah hancur semua. Muawiyah sahabat, Yazid ya ini mulai, setelah itu lebih parah lagi. Paling terparah Sulaiman, senangnya perempuan, korupsi, wanita, ini apa, mabuk sama baca syair, nyanyi ya sekarang ya. Itu aja kerjanya. Makanya udah begitu pada zamannya itu banyak budak-budak dari Eropa, Romawi kan. Makanya istrinya Muawiyah itu budaknya itu banyak yang Eropa. Itu. Makanya di antara anak Muawiyah itu ada yang turunan Eropa karena budaknya ada dari Eropa. Banyak. Karena pada zaman Bani Umayyah itu peperangan dengan Eropa itu dahsyat kan, menang terus. Itu Masya Allah. Abbasiyah itu sudah mulai Romawi Persia. Persia juga Masya Allah orangnya itu tawanan dari Persia itu Masya Allah. Makanya mereka itu sampai Azerbaijan, sampai ini karena ini mantap-mantap orangnya. Persia Romawi. Makanya kalau ada orang Arab putih itu dulu mungkin nenek moyangnya dulu ya ini Eropa sama Persia. Aslinya orang Arab itu ledep. Ya, aslinya. Anda melihat asli orang Arab itu Abdul Aziz itu fotonya yang ada di
Presiden Saudi ini, Raja Saudi, nggak ada itu. Apalagi orang Mesir. Untuk Mesir karena dijajah Prancis itu lama, makanya sama juga. Percampuran antara Mesir dengan Prancis itu menghasilkan orang-orang tinggi putih, itu pasti turunan Napoleon Bonaparte. Aslinya orang Mesir itu letak sama putih, enggak. Itu. Oke? Nah, ya itu agak sedikit-sedikit turunan sana ya. Fadhal. Sunnatu bi an yusalliya ma'ahum rak'atain wa yadinu bi annaha tamatun la yakun fi sadrika min dhalika shak. نعم لو زاد أو نقص فهكذا لابد أن نعتقد. تفضل. نعم. نعم. باب تحريم الخروج على أئمة المسلمين. نعم تحريم الخروج يا إخوان هذا مهم. من الذي قال؟ الإمام أحمد الذي افتتن فتنة عظيمة لا يبلغه المسلم بعده، لا يبلغها المسلم بعده. Jadi yang mengatakan bahwa tahrimul khuruj itu siapa ya ikhwan? Seorang imam yang mengalami fitnah yang tidak pernah dialami orang setelahnya. Baik. Apakah masih ada pembenaran setelah itu untuk melawan pemerintah bagi orang yang tidak terfitnah sedahsyat Imam Ahmad? Imam Ahmad sedahsyat itu tidak melawan pemerintah, mengajak umat untuk melawan pemerintah. Coba lihat. Ini catatan. Sehingga Imam Ahmad ketika diajak untuk melawan pemerintah, ad-dima, waspadalah terhadap darah. Waspadalah terhadap darah. Padahal beliau itu berhak, kalau mau, punya alasan kalau dia itu mengangkat, karena didolimi dengan kedoliman yang sangat dahsyat, disiksa sangat keji, terutama zaman Wasit. Al-Ma'mun masih biasa, Al-Musta'sim masih juga sedang, Al-Wasik Masya Allah dahsyat. Kenapa? Dia itu panglima tentara, Wasik itu. Jadi Wasik itu tentara, makanya dia menyiksanya itu takarannya tentara. Meskipun akhirnya dia itu qila annahu taba taubatan nasuha, menyesal menjelang matinya. Ya. Tapi Imam Ahmad yaswir. Imam Ahmad tidak balas dendam. Imam Ahmad tidak mengajak umat yang sekian ratus ribu bahkan wasal ilal milyun untuk demo, untuk khuruj. Dalilnya apa? Karena ketika wafat itu disolatin kurang lebih 750.000, hampir 1 juta. Imam Ahmad sama juga Ibnu Taimiyah. Ya, wallahu a'lam. Tahrimul khuruj. Ya. Wa man kharaja ala imamin min a'immatil muslimin kana an-nasu ijtama'u alayhi wa aqarru lahu bil khilafati bi ayyi wajhin kana بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الذي خرج من الأئمة أو من الإمام سواء كان اجتمع الأمة على بيعته أو غلب على إمام آخر فعليه السمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا. لماذا يا إخوان؟ لأن
لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك لما سأل أبا ذر يا أبا ذر سيكون في آخر الزمان عثرة أو أئمة العثرة أو عضود يأكلون أموال الناس ماذا تفعل? Jadi akan terjadi imam-imam yang asarah, mengutamakan kepentingan dirinya, keluarganya. Kemudian suka makan harta negara. Apa yang kamu lakukan? Apa kata Abu Dzar? Uqatiluhum ya Rasulullah. Akan saya perangi mereka. Apa kata Rasulullah? La ya Abu Dzar. Isbir hatta talqawni fil haud. Isbir hatta talqawni fil haud. As-sabr. لأن الخروج من الإمام من عقيدة الخوارج الحروري الذين خرجوا من خلافة علي. Jadi mereka yang keluar dari pemerintahan Ali, yang awalnya membela Muawiyah, tapi akhirnya enggak Muawiyah, enggak Ali. Coba lihat ya. Tuh. Jadi apapun alasan mereka, itu hanya logika yang batil. Inil hukmu illa lillah. Batil. Bihadhil hujjah. Dengan dalil itu mereka akhirnya keluar dari Utsman. Akhirnya keluar dari Ali. Akhirnya keluar dari juga Muawiyah. La haula wa la ilaha ula. Akhirnya dia berpusat di daerah Haura. Maka sejak itu Khawarij disebut Haruriyah. Karena apa? Dilihat dari daerah pangkalan untuk konsentrasi, memusatkan kekuatan, sehingga akhirnya melakukan inqilab. Inqilab itu apa? Kudeta. Ya, di perang di akhirnya Ali bin Abi Thalib mengirimkan Abdullah bin Abbas untuk menasihatin mereka, untuk mendakwai mereka. Akhirnya taubat kurang lebih berapa? Ya, 4.500, 4.500. Sisanya akhirnya diperangi Ali. Tidaklah tersisa dari mereka kecuali 9 lari. Ya, ada yang 2 ke Yaman, 2 ke Al-Jazirah, 2 lagi ke Oman, 1 lagi 2 lagi ke mana? Sajistan ya. Nah, 1 lagi ke daerah mana? Jadi 9. Itu tidak tersisa kecuali 9, Masya Allah. Semua dibakar Ali bin Abi Thalib. Dan tidaklah terbunuh dari pasukan Ali kecuali 10. Subhanallah. Dahsyat peperangan. Dan itu pun Ali mengatakan, jangan kejar mereka kalau lari, jangan bunuh mereka, anak-anaknya mereka, perempuan mereka, dan jangan menawan. Dan juga jangan mengambil ghanimah. Itu dari Ali. Makanya marahnya Khawarij itu kan, ketika dialog sama Ibnu Abbas, gimana perang enggak nawan, perang enggak ada ghanimah, perang apa itu? Kalau perang, ya ghanimah. Kalau perang, ya menawan. Makanya Ibnu Abbas langsung bisa balik. Ente mau nawan Aisyah? Diam dia. Itu. Ya, perang Jamal maksudnya. Karena Ali perang dengan Aisyah. Kenapa enggak ditawan aja Aisyah? Itu. Kan gitu. Harta mereka dijadiin ghanimah. Ya Ali, Ibnu Abbas menanyakan, enggak bisa jawab. Dan akhirnya mereka rujuk kurang lebih 4.500-an, sisanya jumlah mereka hampir 10 ribuan. Ya. Akhirnya dibunuh oleh Ali semua dan dibakar. Enggak, ini sisa-sisa Nahrawan. Nahrawan dibakar juga. Iya, dibakar. Karena pembakaran itu awalnya di Nahrawan.
Adapun sujud itu kan kelanjutannya, karena yang hulu kepada Ali itu nggak banyak, tetapi aslinya pembakaran itu dibakar mereka yang ini meninggal ribuan itu dibakar Ali bin Abi Thalib sampai jadi angus, jadi arang itu dibakar dalam keadaan mayit ya. Setelah mati semua itu tidak dikubur, dibakar sama Ali. Begitu juga pengikut Sabaiyah yang menuhankan Ali, dibunuh, dibakar, dibunuh dulu, tidak dibakar hidup-hidup. Ada lagi yang tanya? Iqra, na'am. Fa'in matal khariju alaihi mata maitatan jahiliyah. Na'am, mata maitatan jahiliyah. Baik. Hasan, na'am. Iqra. Wala yahillu qitalus sultan wala khuruju alaihi li ahadin minan nas faman fa'ala dhalika fa huwa mubtadi ala ghairi sunnati wa tariqi. Na'am. Alladhi yuqatil, siapa yang memerangi imam itu dia adalah mubtadi'. Wa 'ala dhalalah, dia di atas kesesatan. Ini Masya Allah pembahasan Imam Ahmad tentang masalah tahrimul khuruj minal a'immah wa wujubut ta'ah was sam'i wa ta'ah panjang. Ini menunjukkan bahwa saking pentingnya ya. Dan beliau melihat fakta ketika itu, betapa beliau itu melihat efek daripada keluarnya firqah ad-dhalah seperti al-Khawarij dari pemerintah, dan akhirnya menghabiskan nyawa muslim, menimbulkan peperangan, kekacauan. Makanya seorang ulama sebagai penyelamat, sebagai penengah, membimbing umat, dia memberikan solusi. Solusi terbaik apa? Diharamkan. Ya, baik. Nah. Bab qitalul lususi wal khawariji jaiz. Nah, qitalul lusus ini artinya kalau antum umpamanya membunuh pemerkosa keluarga antum, membunuh pencuri, ya, dan yang lainnya termasuk khawarij, itu adalah sahih. Berdasarkan man qutila duna malihi fahuwa syahid wa man qutila duna irdihi fahuwa syahid. Baik, nah. Wa qitalul lususi wal khawariji jaiz. Nah. Aradu lirrajuli fi nafsihi wa malihi. Nah. Falahu an yuqatila an nafsi wa malihi wa yadfa'u anha bi kulli ma yaqdir. Wa laysa lahu idza faraquhu aw tarakuhu ayatlubahum wa la yattabi'a atharahum. Laysa li ahadin illa al-imamu aw wulatul muslimin. Taib, aid marah thaniya. Walaysa idza faraquhu aw tarakuhu ayatlubahum. Naam. Jadi kalau sudah keluar pergi nggak boleh dikejar, itu maksudnya. Jadi boleh membunuh ketika di rumah. Ya, pembelaan diri di tempat tinggal kita. Tapi kalau dia sudah lari nggak boleh kita kejar. Ya. Karena kalau sudah lari itu sudah haknya polisi, bukan hak antum. Jadi hak kita untuk berperang, membunuh dan sah itu ketika masih di rumah. Entah ganggu harta kita, kehormatan kita, itu boleh kita itu membela diri. Hatta nanti akibat dari pembelaan diri itu terjadi pembunuhan. Dia membunuh, dia sah, antum terbunuh, syahid. Ya, Rasulullah katakan man qutila duna malihi fahuwa syahid. Ya, fadhal. Wa innama lahu an yadfa'a an nafsihi fi maqamihi dzalik wa yanwi bi judihi alla yaqtula ahadan. Fa in mata ala yadayhi fi dafihi an nafsihi fil ma'rakah fa ab'adallahu al-maqtul. Coba aid marah tsaniyah. Wa innama lahu an yadfa'a an nafsihi fi maqamihi dzalik
Wa yanwi bi juhdihi an la yaqtula ahadan. Fa in mata ala yadayhi fi daf'ihi an nafsihi fil ma'raka fa'ab'adallahul maqtul. طيب من فهم؟ هل فهمت؟ نعم. ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين وإنما له أن يدفع عن نفسه في مقام ذلك وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا. طيب. Jadi meskipun dalam kondisi begitu kita tidak boleh niat membunuh. Sebisa mungkin menghindari pembunuhan. Tapi kalau akhirnya membunuh atau terbunuh, nah itu. Wa in qutila hadza fi tilkal hal fa in mata ala yadayhi fa in mata ala yadayhi fi daf'i an-nafsi fil ma'raka fa abadallahu al-maqtul. Ya, baik. Ya, semoga Allah jauhkan dari yang maqtul, na'am. Al-qatil fi fil jannah wal maqtul fi an-nar. Lidzalika fa'abadallahu al-maqtul. Wa in qutila hadha fi tilkal hal wa huwa yadfa' an nafsi wa mali rajawtu lahu asy-syahada. Al-qatil syahid wal maqtul fi an-nar. Hadha al-murad aw al-maqsud Imam Ahmad. Rajawtu la yuakkid. Beliau tidak mentakkid, pasti enggak. Rajawtu lahu bisyahada atau asy-syahada. Mati syahid. Kama jaa fil ahadits wa jami'il athar fi hadha innama umira biqitalihi wa lam yu'mar biqatlihi wa la ittiba'ihi. Nah, al-umar biqital, al-qital wal qatl beda enggak? Al-qital itu menghalau, menyerang, menakutin, ya. Al-qatl membunuhnya. Jadi meskipun dia itu memerangi, tapi tidak boleh niat banget untuk membunuh dia, mentargetkan pembunuhan. Kalau seandainya nanti terbunuh, nah tadi baru saya berharap yang membunuh syahid, ya, membunuh itu statusnya syahid, yang terbunuh Allah jauhkan dari ini, dari dia. Walam yu'mar biqatl wal tibai, ngejar juga nggak boleh. Makanya Ali bin Abi Thalib ketika perang sama Khawarij tidak boleh mengejar, yang lari biarkan. Itu. Jadi perang fighter, ya, yang lari jangan dia dibunuh. Karena ini kesatria, namanya kesatria itu perang depan-depan. Yang lari pengecut, ya jangan dilawan. Apalagi dia masih ada apa? Ada potensi keislaman dia. Itu. Karena Khawarij itu banyak yang menstatuskan dia itu muslim. Dan tolong diperhatikan, firqah yang sesat itu muslim. Kalau kafir nggak perlu dibahas. Makanya Abdullah ibnu Mubarak ketika ditanya, apakah Jahmiyah itu ini firqah, kafir, apa namanya, masuk firqah. Kamu kan tanya firqah Islam. Jahmiyah itu keluar dari Islam, itu kan. Makanya sataftariku ummati. Nah, jadi 73 golongan itu ummah Muhammad. Karena Rasulullah katakan apa? Sataftariku ummati, laisa sataftarikul ummah la. Laisa, Rasulullah enggak mengatakan sataftarikul ummah fi akhir zaman, enggak. Sataftariku ummati. Makanya sepakat kata Imam Ibnu Taimiyah, seluruh firqah yang 73 itu adalah muslimun. Jadi muslimun itu pecah menjadi 73, yang benar itu satu. Muslim tapi mereka. Itu. Walam yu'mar biqatl wal tibai wala yujizu alaihi in surih au kana jarihan.
Jadi nggak boleh kita habisin kalau dia itu teriak-teriak. Ya, artinya umpamanya luka parah, nyerah, harus diselamatkan, diobati. Jangan dihabisin. Langsung dibunuh aja sekalian. Nanggung ya. Au jarihan. Ya diulang luka daripada ngerepotin nanti. Udah, bunuh aja nanti, ngerawat repot nanti. Ngabisin biaya. Wa in akhadahu asiran falaysa lahu ay yaqtulahu. Andaikan ditawan enggak boleh dibunuh, wala yuqimu 'alail had, tidak boleh ditegakkan had, walakin yurfa amruhu ila man walahu Allahu fayahkuma fihi. Wallahu a'lam bissawab. Masyaallah. Itu closingnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.